Jangan berisik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dari SI20A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas analisis dan perancangan sistem yang telah saya buat di tugas 14. Dari soal nomor pertama yaitu tentukan judul sistem yang dipakai. Judul sistem yang saya pakai yaitu laku barang bahan bangunan, yaitu penjualan sistem informasi penjualan penjualan barang bahan bangunan. Yang kedua, buatlah diagram ERD sampai dengan proses normalisasi data. Apa itu ERD? ERD itu adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Ya, seperti ini. Pengguna atributnya yaitu ID pengguna, nama pengguna, password, username. Kemudian pengguna akan menjual barang dan barang akan menjual barang kepada pembeli. Kemudian pembeli mempunyai atribut yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan juga telepon. Kemudian barang juga mempunyai atribut yaitu ID barang, nama barang, harga, dan juga jenis. Kemudian penjualan juga ada atributnya yaitu ID barang, jumlah barangnya, keterangan, dan juga ID pembeli. Kemudian di sini ada normalisasi data, yaitu yang pertama bentuk tidak normal, yaitu basis data tanpa memperhatikan primary key atau atribut lain seperti ini. Kemudian bentuk normal, yang pertama, tahap pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau lebih dari satu atribut dengan nilai domain yang sama, yaitu ada nomor customer, nomor barang, nomor sampai, kemudian kode kasir. Yang ketiga, bentuk normal ketiga didasari atas konsep ketergantungan fungsional sepenuhnya. Ada customer, barang, detail sampai, dan juga kasir. Yang ketiga, lakukan pemodelan analisis dan desain sistem dengan model OOP yang meliputi use case diagram. Apa itu use case diagram? Yaitu gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Di sini ada admin, di mana admin akan login, kemudian kelola data barang, lalu kelola data pesanan, kelola data transaksi, kemudian informasi pesanan, dan juga konfirmasi keseluruhan. Customer login, pilih barang, kemudian pemesanan, kemudian transaksi, informasi pesanan, konfirmasi keseluruhan. Konfirmasi keseluruhan ini yaitu yang ada di atas ini, yang ada di sini. Dan juga konfirmasi keseluruhan itu konfirmasi apakah barangnya telah sampai atau pengemasan barangnya sudah dikemas apa belum, seperti itu. Yang B ada activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram atau diagram aktivitas itu bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konsurensi. Ada customer, di mana customer akan mengisi ID password, kemudian login, kemudian ada ID pass masuk ke sistem, kemudian memilih barang di sistem. Lalu setelah barang dipilih lalu langsung memesan, kemudian melakukan transaksi melakukan ke admin, kemudian transaksi berhasil, lalu pesanan akan diberikan kepada bagian gudang, lalu barang akan dikemas dan diantar oleh bagian gudang. Kemudian ada C, sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Diagram sequence itu adalah salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Seperti customer melakukan login laku barang, kemudian ia memilih barang yang dipesan, kemudian input alamat tujuan kemana, transaksi, pesanan dikirim, pembuatan pesanan, dan pengantaran pesanan, dan juga pesanan diterima. Untuk pengantaran pesanan itu oleh bagian gudang. Kemudian admin hanya tetap di sistem dan melihat pesanan telah dikirim apa belum, kemudian pembuatan pesanan telah dikemas apa belum. Kemudian yang D ada class diagram. Apa itu class diagram? Diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Di sini ada customer, ada bagian gudang dan juga admin, dan mereka mempunyai masing-masing atributnya. Customer itu atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon. Kemudian ia login akan memasukkan username, password, dan sistemnya menu pesanan, pemilihan pesanan. Kemudian ada transaksi, yaitu ada ID transaksi, total pesanan,
Kemudian ada laporan pembayarannya, ID transaksi, tanggal pembayarannya, total pesanan. Kemudian atribut daripada bagian gudang itu nama bagian gudang, pesanan yang selesai dikemas, dan juga alamat bagian gudang. Kemudian ada juga atribut admin, yaitu ada username, password, nama admin, alamat, dan juga nomor telepon admin. Kemudian yang terakhir ada nomor 4, buat desain interface. Ini desain yang telah saya buat, yaitu desain inputnya, yaitu login, yaitu akan diperintahkan untuk memasukkan email atau nomor telepon, kemudian masukkan password. Dan di sini adalah menu utamanya. Dan di sini ada menu utamanya. Dan juga ada outputnya, dimana kalian jika telah mantap untuk ingin membeli barang tersebut, maka itu hasil outputnya dan barang akan segera dikemas. Kemudian untuk membuat akun tersebut seperti ini. Oh maaf, sepertinya tidak dimasukkan ya. Intinya saat membuat akun itu kita disuruh untuk memasukkan email, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, kemudian nama lengkap, lalu tempat tanggal lahir, lalu juga jenis kelamin. Kemudian baru kita bisa membuat akun untuk sistem tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila penyampaiannya kurang enak atau kurang baik. Karena saya di sini masih belajar juga. Mohon maaf. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.